Salah satu keunikan iman Kristen terletak pada, dalam tanda petik, pertukaran identitas yang ilahi. Yesus Kristus, Sang Anak Allah, menyebut dirinya sebagai anak manusia, dan orang-orang percaya diberi hak istimewa disebut sebagai anak-anak Allah. Fenomena ini bukan permainan istilah, melainkan suatu kebenaran teologis yang mendalam. Mengapa Yesus memilih menyebut dirinya demikian? Apa makna dari status baru orang percaya sebagai anak-anak Allah? Mari kita bahas bersama. Yesus sering menyebut dirinya sebagai anak manusia, sebutan yang muncul lebih dari 80 kali dalam kitab Injil. Dalam Lukas 19 ayat 10 dikatakan, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ungkapan ini bukan hanya penegasan akan kemanusiaannya, tetapi juga deklarasi akan misi ilahinya yang berkaitan erat dengan nubuat dalam Perjanjian Lama. Dalam Daniel 7 ayat 13-14 kita melihat penglihatan tentang seorang seperti anak manusia yang datang dengan awan-awan kemuliaan dan menerima kekuasaan kekal dari Allah. Dengan menyebut dirinya anak manusia, Yesus tidak hanya mengidentifikasikan dirinya dengan manusia, tetapi juga dengan pribadi surgawi yang penuh otoritas dan kemuliaan. Kita harus tahu, dalam teologi Kristen dijelaskan bahwa Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Inkarnasinya adalah jembatan antara kekekalan dan kefanaan. R.C. Sproul menulis, inkarnasi adalah tindakan luar biasa di mana Allah menempatkan dirinya dalam kondisi manusia demi menyelamatkan manusia. Dengan menjadi anak manusia, Yesus hidup sebagai manusia sejati. Ia merasakan lapar, lelah, duka, dan bahkan kematian, namun tanpa dosa. Teolog Jerman Dietrich Bonhoeffer mengatakan, God became man not in the ideal of pure humanity, but in the real, concrete, suffering flesh. Ini menekankan bahwa kemanusiaan Yesus bukanlah simbolik, tetapi nyata dan menyeluruh. Yesus turun ke dunia sebagai anak manusia agar kita dapat diangkat ke surga sebagai anak-anak Allah. Suatu pertukaran yang tidak adil baginya tetapi penuh kasih bagi kita. Gelar, dalam tanda petik anak manusia, bukan sekedar cara Yesus merendahkan diri, tetapi pernyataan agung tentang siapa dia dan misinya di dunia. Dalam satu gelar tergabung penderitaan dan kemuliaan, kemanusiaan dan keilahian. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam kesadaran akan karya penebusannya dan mempersiapkan diri menyambut kedatangannya kembali. Lalu, mengapa orang-orang percaya disebut sebagai anak-anak Allah? Setiap orang yang percaya kepada Yesus diberikan hak istimewa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 menyatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Perubahan status ini bukan karena kebaikan kita, melainkan murni karena kasih karunia Allah. Kita yang dulunya adalah budak dosa, kini diangkat menjadi anak-anak Allah dengan hak waris surgawi. J.I. Packer, penulis Knowing God, berkata, pengangkatan sebagai anak-anak Allah adalah berkat terbesar Injil. Pengampunan hanyalah sarana, bukan tujuannya. Kita tidak hanya diampuni, diterima, tetapi diterima, diadopsi, dan dikasihi sepenuhnya sebagai anak. Ini berarti kita memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, identitas baru, dan masa depan kekal. Apa makna dalam tanda petik pertukaran ilahi ini? Sebenarnya dari salib ke kemuliaan di salib terjadi pertukaran yang luar biasa. Salib adalah lambang hukuman, hinaan, cacian, dan keberdosaan. Namun di atas salib itu Yesus menebus, menyelamatkan dan mengangkat manusia dari dosa.
memuliakan kita semua. Anak Allah rela diperlakukan seperti orang berdosa, agar kita yang berdosa ini diperlakukan, diangkat sebagai anak-anak Allah. 2 Korintus 5 ayat 21 menyatakan, Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. John Stott, seorang teolog dan penulis buku The Cross of Christ, menulis, di dalam salib kita melihat keadilan Allah dan kasih-Nya berpelukan. Pertukaran ini adalah puncak dari kasih dan keadilan Allah. Melalui penderitaan Yesus sebagai anak manusia, kita memperoleh hak sebagai anak-anak Allah. Sebutan dan status orang percaya sebagai anak-anak Allah bukan sekedar untuk dibanggakan, tetapi diiringi dengan perbuatan sesuai dengan sebutan itu. Di antaranya, 1. Hidup dengan identitas ilahi. Sebagai anak-anak Allah, orang Kristen memiliki identitas baru yang berasal dari hubungan mereka dengan Allah melalui iman kepada Kristus. Ini berarti hidup dengan kesadaran bahwa kita dikasihi, diterima, dan dipanggil untuk mencerminkan sifat dan karakter Allah dalam kehidupan sehari-hari. Bukan lagi hidup menurut keinginan duniawi. 2. Meneladani kerendahan hati Kristus. Yesus Kristus, anak Allah, menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa dalam melayani, mengampuni, dan merendahkan dirinya hingga mati di kayu salib. Sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk memiliki sikap yang sama, tidak mencari kehormatan diri, tetapi siap untuk melayani dan mengutamakan kepentingan sesama. 3. Menjaga kekudusan hidup. Allah adalah kudus dan sebagai anak-anaknya kita juga dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Ini berarti menjauhi dosa, hidup benar, menjaga hati, pikiran, dan tindakan tetap murni, serta membiarkan Roh Kudus membimbing kita dalam setiap keputusan. 4. Menjadi pembawa damai. Anak-anak Allah dipanggil menjadi duta damai di dunia yang penuh konflik ini. Ini berarti menghadirkan kasih, pengampunan, dan rekonsiliasi dalam relasi dengan orang lain, serta menciptakan suasana damai di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat melalui sikap dan perkataan yang membangun. 5. Mewarisi kehidupan kekal. Sebagai anak-anak Allah, kita tidak hanya hidup untuk dunia ini, tetapi juga memiliki pengharapan akan warisan yang kekal bersama Allah. Hidup kita di dunia harus mencerminkan keyakinan ini, dengan setia berharap dan bertekun dalam iman hingga akhir, karena kita dijanjikan hidup bersamanya selamanya. Yesus disebut anak manusia bukan karena ia kurang ilahi, tetapi karena ia memilih untuk turun ke dalam realitas manusia demi menyelamatkan umat manusia. Sebaliknya, orang percaya disebut anak-anak Allah karena kasih karunia yang mengangkat mereka dari budak dosa menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Inilah anugerah yang tak ternilai, pertukaran ilahi yang mengubah identitas kita selamanya. Mari kita hidup dengan penuh rasa syukur, kesadaran identitas ilahi, dan membawa kemuliaan bagi Bapa kita. 1 Yohanes 3 ayat 1 mengatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Kiranya kita semua boleh diberkati melalui pembahasan ini. Kiranya juga sukacita dan damai sejahtera dari Kristus menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati.